Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran Sani Makfira dengan NIM 20060511036 dari mata kuliah Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek saya sebelumnya sebagai UTS dengan ketentuan laporan yaitu pendahuluan, rancangan sistem dengan pendekatan DFD, kemudian ada wajib menggunakan citasi pustaka menggunakan Mendeley. Nah, langsung saja ke proyek saya yang berjudul Penerapan Metode Waterfall pada Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Desa Mojosari dengan dosen pengampu Bapak Supriyono M.Com. Langsung saja masuk pendahuluannya. Pendahuluan di sini berisi latar belakang, uraian masalah, kemudian ada teori, dan diakhiri dengan solusi. Langsung saja ke pendahuluannya. Ada pengertian desa, di mana desa merupakan regional yang menjadi salah satu struktur dari pemerintahan di bawah kecamatan. Nah, desa memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Selain itu, desa juga bisa mengatur keperluan masyarakat, serta memiliki hak yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Nah, masalahnya di sini masih banyak sekali desa yang belum memenuhi syarat untuk memenuhi kebutuhan terkait pelayanan yang baik bagi masyarakat. Jika dikaji, pelayanan yang paling umum diperlukan adalah pelayanan terkait administrasi. Nah, eh, dalam hal ini, saya akan membahas mengenai masalah administrasi yang ada di Desa Mojosari yang merupakan salah satu desa yang ada di Bojonegoro. Masyarakat di desa sangat membutuhkan pelayanan dari pemerintah desa, terutama dalam perihal administrasi yang membutuhkan konfirmasi surat dari desa. Nah, adanya pelayanan di desa ini masih terdapat pro kontra di dalamnya, sebab ada yang beranggapan bahwa desa tidak ada fungsi pelayanan karena hanya menjalankan tugas. Sedangkan di sisi lain, fungsi pelayanan di desa memang ada dan selama ini dirasakan kurang baik oleh masyarakat. Nah, beberapa masalah yang ditemui dalam kasus ini adalah adanya kepengurusan surat di desa yang masih dilakukan secara manual. Banyak antrian masyarakat desa yang ingin membuat surat di desa mengakibatkan tidak efisiensinya waktu kepengurusan dan pengolahan data masyarakat. Selain itu, pembuatan surat secara manual menjadikan data masyarakat tidak terstruktur secara atau tertata secara rapi. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang umum ada di desa kebanyakan adalah masalah mengenai pelayanan utama, yaitu pelayanan administrasi. Sehingga di sini saya berinisiatif untuk membuat sesuatu yang bisa turut membantu mengatasi permasalahan tersebut, terutama untuk sistem informasi administrasi Desa Mojosari. Sehingga saya bisa turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Nah, untuk membuat sistem seperti itu, tentunya memiliki metode untuk mengembangkannya. Untuk mendapatkan hasil maksimal dalam mengelola data cepat dan akurat adalah dengan menggunakan sistem komputerisasi untuk pencapaian hasil tersebut. Nah, di sini saya menggunakan sistem dengan metode waterfall dalam perancangan sistem informasi administrasi, dimulai dengan menganalisa kebutuhan software, desain, implementasi, integrasi, dan pengujian serta pemeliharaan. Nah, alasan saya menggunakan metode tersebut adalah waterfall adalah metode dengan sifat natural dalam pengembangan perangkat lunak. Selain itu, kerja dari sistem ini juga jelas karena menghemat biaya. Nah, proses dalam metode waterfall itu ada 5. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu menganalisa kebutuhan software, desain, implementasi, integrasi, dan pengujian, dan pemeliharaan. Kemudian, sehingga inovasi yang muncul dari pemikiran saya adalah membuat sistem informasi administrasi desa yang saya beri nama dengan SPAD. SPAD merupakan kepanjangan dari Sistem Pelayanan Administrasi Desa. Nah, di dalam sistem tersebut terdapat banyak fitur yang memudahkan masyarakat. Salah satu fiturnya nanti adalah yang saya terapkan dalam aplikasi tersebut adalah mengenai pengajuan permintaan pembuatan surat. Nah, dengan adanya fitur tersebut akan memiliki banyak keuntungan dan memudahkan di antara dua pihak, yaitu masyarakat desa dan pegawai desa. Untuk pegawai desa, manfaatnya adalah memudahkan dalam pembuatan surat sehingga prosesnya urut dan efisien. Sedangkan untuk masyarakatnya, masyarakat tidak perlu susah payah untuk datang ke balai desa karena bisa langsung buat melalui software, kemudian surat yang dibuatkan akan diupload dan masyarakat bisa langsung mendownloadnya. Nah, langsung saja ke rancangan desain data flow diagramnya. Nah, di sini saya membuat ada level 0 dan level 1. Pada level 0 yaitu konteks diagramnya,
di sini ada proses dan dua entity. Entitinya adalah masyarakat dan perangkat umum, kemudian prosesnya adalah sistem informasi desa. Nah, di sini untuk mengakses perangkat lunaknya, perangkat umum harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan hak akses. Selanjutnya, masyarakat yang melakukan registrasi, datanya akan divalidasi oleh perangkat umum. Nah, setelah diberikan divalidasi datanya, maka masyarakat akan memiliki hak akses untuk mengakses sistem informasi administrasi. Setelah mendapatkan hak akses, masyarakat bisa mencari informasi melalui pengajuan surat. Nah, sebelumnya perangkat umum memberikan informasi alur pengajuan surat tersebut, kemudian masyarakat bisa mengaksesnya. Setelah masyarakat bisa mencari informasi, kemudian masyarakat akan mengajukan surat. Kemudian dari sistem tersebut akan ada laporan pengajuan surat yang diberikan ke perangkat umum. Selanjutnya, perangkat umum akan membuatkan surat dan masyarakat bisa menerima surat dari sistem informasinya. Kemudian pada level 1, dari proses sistem informasi administrasi dipecah menjadi 9 proses, yaitu registrasi, hak akses, ada dua hak akses, yaitu hak akses masyarakat dan hak akses perangkat umum. Kemudian ada pencarian informasi alur pengajuan surat, ada informasi alur pengajuan surat, kemudian ada pengajuan suratnya, ada proses pengajuan surat, ada ada proses pembuatan surat terlebih dahulu, kemudian ada penguploadan dan ada download surat. Nah, di dalam DFD ini ada 3 storage pada level 1, yaitu data storage masyarakat, perangkat umum, dan pengajuan surat. Nah, untuk alurnya, masyarakat umum melakukan registrasi terlebih dahulu, sama masyarakat juga melakukan registrasi. Kemudian data dari registrasi akan disimpan ke data storage masing-masing, yaitu masyarakat dan perangkat umum. Dari data storage tersebut akan diberikan hak akses sehingga masuk ke dalam proses hak akses. Nah, yang pertama adalah perangkat umum, hak aksesnya untuk memberikan informasi alur pengajuan surat. Kemudian ada masyarakat umum yang mendapatkan hak akses untuk data pencarian, yaitu pencarian informasi surat. Jadi pencarian surat itu cari informasinya di proses informasi yang telah diberikan perangkat umumnya informasinya merupakan data yang dicari oleh masyarakat. Setelah mendapatkan informasi alur pengajuan surat, masyarakat dapat mengajukan pembuatan surat. Nah, pengajuan suratnya itu akan masuk ke data storage, jadi datanya akan disimpan. Kemudian dari pengajuan surat itu, laporannya akan masuk ke perangkat umum, sehingga perangkat umum membuatkan surat, kemudian diupload, masuk ke proses penguploadan, kemudian setelah diupload, surat siap di-download, kemudian masuk proses download dan masyarakat dapat mendownloadnya. Nah, di sini dalam tugas ini diminta untuk menunjukkan plagiasinya di Turnitin. Nah, di sini saya sudah melakukan cek Turnitin dengan tanpa sampul dan daftar pustakanya. Dapat dilihat plagiasinya ada 9%. Selanjutnya, pada UTS ini, bukti menggunakan Mendeley-nya adalah saya menggunakan sitasi. Menggunakan Mendeley. Nah, di sini ada 6 daftar rujukan yang saya gunakan. 1 jurnal dalam bahasa Indonesia, 5 jurnal dalam bahasa Inggris yang saya download di EEE maupun Scopus. Nah, buktinya ini dapat dilihat ada kurung buka dengan indeks 1 ini. Saya menggunakan style IEE. Jika diubah menjadi, nah, ini akan seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan style IEE. Nah, caranya cukup ke insert station, kemudian dimasukkan judulnya, judul jurnal yang telah dimasukkan ke aplikasi Mendeley. Nah, langsung di OK, kemudian di insert bibliografinya akan muncul daftar pustaka di bawahnya seperti ini. Indeksnya sesuai indeks 1, berarti jurnalnya menggunakan ini. Jurnal kedua, jurnal ketiga, jurnal keempat, jurnal kelima, jurnal keenam. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.